Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bersuka cita dan yang lebih semangat lagi siap untuk menyambut tahun 2021. Berikan tepuk tangan paling baik buat Tuhan kita. Sekali lagi dengan sorak-sorai kita serahkan haleluya. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, bahwa setiap keluarga kita, bahwa setiap hati kita, bahwa setiap kehidupan kita untuk menyembah Dia bersama-sama di tempat ini. Naikkan pujian pengakuan, katakan terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena kebajikan-Mu dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, dengan pujian pengagungan di tempat ini, sebab Dia Allah yang berkuasa, sebab Dia Allah yang dahsyat. Bersama katakan, panggil namanya, serukan namanya bersama. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami betapa
We worship you, Lord, in this place. We honor your name. We praise your name, Jesus. Dua-dua tangan terangkat untuk Tuhan. Punya sikap hati yang fokus, miliki sikap hati yang sungguh. Dengan pujian terbaik, hari ini kita mau sembah Dia lebih lagi. sorak-sorai, dan bahkan Tuhan ada ucapan syukur yang lahir Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mengawali setiap tahun ini, tahun 2021 dengan penuh mujizat, dengan penuh kuasa, dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan Tuhan yang bersukacita dan siap memuji Tuhan bersama, katakan amin. Saya berikan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya. Oh, yang terbaik bertepuk tangan di atas kepala semua di tempat ini, Tuhan Tuhan. Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Allah kita. Sorak-sorai. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah
kekuatanmu heran, luruskan selamanya. Nyatakan, lakukanlah lagi, hey, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hey, hidupku penuh mujizat. Bersama-sama yang terbaik, tepuk tangan di tempat ini. Lakukanlah lagi, hey, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu dalam hidupku penuh mujizat. Siap-siap bertepuk tangan yang terbaik, umat Tuhan saja. Bersama-sama katakan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Bersama lakukanlah lagi, hey, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Nyatakanlah lagi, umat Tuhan bersama-sama. Bersama yang terbaik, yang terakhir katakan, lakukanlah lagi, hey, hey, keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Yang terbaik, hidupku penuh mujizat. Saudara kenapa kita Tuhan kita? Haleluya. Yes. Sebab di tempat ini setiap ucapan syukur layak buat Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Hey, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Bertepuk tangan bersama-sama. Hey, sing Lord Jesus. Yang terbaik bersama-sama. Kasih yang begitu besar, oh, lebih kuat dari dosa. Katakan, kasih yang menemukan kami. Amin. Selamatkan dan pulihkan. Selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Amin. Memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Amin. Memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan. Yang terbaik bertepuk tangan bersama-sama. Say, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Say, dibebaskan, dibangkitkan.
Kau beri. Yang terbaik melompat menari bersama, takkan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini, yang terbaik bersama. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Saudara-saudara, buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya umat Tuhan yang percaya di tempat ini bahwa Tuhan kita dahsyat. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Wow, haleluya. Silakan haleluya. Amin. Sebab dia tetap Allah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Mari ambil waktu pribadi bersama dengan Tuhan saat ini. Bila momen antara Tuhan dengan umatnya, momen antara Tuhan dengan umatnya, momen yang intim. Yes, we worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselangi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah.
sembah Engkau Yesus, Yes. hanya Engkau Allah di hidupku. Yes, God. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Bersama-sama nyatakan umat Tuhan di tempat ini sebagai sebuah ucapan syukur. Bahwa tangan terakhir nyatakan amin. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan bersama-sama, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di setiap kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh ini pengakuan iman kami, tidak ada yang lain Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap berikan semangat sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Mari angkat tangan saudara. Tuhan, kami bersyukur di minggu pertama Ya Yesus. di tahun 2021 ini. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh baik, Yes. Tuhan yang sangat baik. Amin.
tangan-Mu yang kuat yang menuntun kami dari tahun 2020 Oh ya Tuhan. membawa kami masuk di tahun yang baru. Tangan Tuhan yang sama menyertai, memberkati, menjagai, melindungi kami. Ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Terima Kudus. kasih Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu hari ini. Biar kami, Tuhan, hari ini mengasihi Engkau, melayani, mencintai, Ya Tuhan. merindukan hari ini dan selama-lamanya. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang kuat dan dahsyat kepada kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Kurang mantap, shalom. Lebih mantap lagi, shalom. Billy, shalom. Haleluya, amin. Wow, gereja Tuhan, shalom semuanya. Saudaraku Bapak Ibu, haleluya. Saudaraku, tahun 2021 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang menceritakan kemuliaannya, menceritakan kebesarannya, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa sepanjang tahun ini. Saudaraku, ayat pembuka, lihat Yesaya 43 ayat 7. Yesaya berkata bahwa Anda dan saya, umat Tuhan, Tuhan ciptakan kita bukan tanpa tujuan. Sejak awal manusia diciptakan adalah menjadi wakil Tuhan di bumi ini, untuk berkuasa di bumi ini, supaya lewat kita nama Tuhan dipermuliakan, lewat saudara nama Yesus dipermuliakan. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Amin. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, Alkitab berkata, Tuhan berkata, yang aku ciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk yang kubentuk dan yang juga kujadikan. dan yang juga kujadikan. Lebih keras lagi, haleluya. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Amin. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan yang kuciptakan untuk kemuliaanku, untuk kemuliaanku, yang kubentuk yang kubentuk dan yang juga kujadikan. dan yang juga kujadikan. Saudaraku, sadari bahwa Tuhan menciptakan saya dan saudara bukan tanpa tujuan. Sejak awal Alkitab berkata, Allah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Katakan haleluya. Saudara boleh membaca Kejadian pasal yang pertama. Kita boleh melihat tujuan awal Tuhan menciptakan umatnya, menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Saudaraku, bukan untuk berbuat dosa, bukan untuk menjauh dari Tuhan, bukan untuk memberontak kepada Tuhan. Tapi sejak awal manusia diciptakan untuk bergaul dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk beribadah dengan Tuhan, kepada Tuhan, dan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Maka gereja Tuhan, saudara tidak perlu mengejar berkat, karena sejak awal manusia diciptakan bukan untuk mengejar berkat. Alkitab berkata Tuhan sendiri yang memberkati Adam dan Hawa di Taman Eden berlimpah-limpah. Kejadian pasal yang pertama 26, baca. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan rupa kita. supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, Saudara gereja Tuhan, Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, dengan tujuan supaya dari seluruh ciptaannya manusia itu berkuasa, manusia itu punya otoritas, manusia itu saudaraku dibuat berbeda untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lanjutkan terus. dan burung-burung di udara, Dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas ternak
dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. atas segala binatang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu Alkitab berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. menurut gambar Tuhan. Menurut gambar Allah, Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Alkitab berkata diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Gereja Tuhan garis bawahi, Allah memberkati mereka. Saudaraku, gereja Tuhan, sejak awal manusia adalah orang yang diberkati. Saudaraku, gereja Tuhan, tetapi karena dosa manusia berpisah dari Allah. Bahkan Roma 3:23 berkata, manusia bukan hanya kehilangan berkat, tapi manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, jangan anggap enteng kehilangan kemuliaan Allah. Anda dan saya memerlukan, merindukan, supaya saya dan saudara sebagai gambar dan rupa Allah, kemuliaan Allah terbit atasmu, kemuliaan Tuhan turun atas saudara. Roma 3:23, haleluya. Roma 3 ayat 23. Amin. Karena semua orang telah berbuat dosa Karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka saudaraku, gereja Tuhan, dosa membuat Adam dan Hawa yang awalnya intim. Dosa membuat Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, dosa akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kabar baiknya, Ibrani berkata, oleh darah Yesus hati nuraniku disucikan, hati nuranimu disucikan, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan, supaya kita dapat bergaul kepada Tuhan, supaya kita dapat bersekutu dengan Dia, supaya kita dapat melayani Dia. Karena sejak awal Allah menciptakan saya dan saudara untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka kita berkata Allah memberkati mereka. Angkat tangan saudara. Tahun 2021 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Di mana saudara, angkat tangan saudara. Anda bukan mencari berkat, tetapi Alkitab berkata Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Tapi karena dosa, Alkitab berkata manusia bukan hanya kehilangan berkat, tapi manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, tetapi kabar baiknya, melalui Yesus Kristus, kemuliaan yang hilang itu dikembalikan. Kemuliaan yang hilang itu dikembalikan melalui Yesus Kristus. Maka kita berkata 2 Korintus 3:16, Anda dan saya bukan orang biasa. Anda dan saya adalah orang-orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Maka gereja Tuhan, jangan jadi orang Kristen, saudaraku, engkau yang menghabiskan hari-harimu untuk mencari berkat. Alkitab berkata semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Anda dan saya yang mengenal Tuhan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Maka lihat Alkitab saudara, 2 Korintus 3:16. 2 Korintus 3 ayat 16. Amin. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. maka selubung itu diambil. Saudaraku, selubung yang membutakan mata kita, sehingga kita berpikir bahwa kita belum diberkati. Kita berpikir bahwa kita belum ada berkat, masih berada di bawah kutuk. Gereja Tuhan, saya berdoa hari ini, katakan saudara, biarlah selubung itu dibuka daripadamu, sehingga hari ini matamu terbuka, rohmu melihat, rohmu mendengar, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Sebab memang sejak awal Adam dan Hawa, Alkitab berkata, maka Allah memberkati Adam, Allah memberkati manusia itu. Katakan haleluya. Lanjutkan terus, haleluya. Sebab Tuhan adalah roh. Alkitab berkata sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Gereja Tuhan tahun 2021, biarlah Tuhan memerdekakan saudara melalui firman-Nya.
Sehingga hari ini gereja Tuhan, engkau tidak lagi berada di bawah kutuk, engkau tidak lagi berada di bawah perhambaan, engkau tidak lagi berada di bawah ketakutan, tetapi engkau bebas, engkau merdeka, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kegagalan, merdeka dalam segala hal. Maka di mana ada roh Tuhan, gereja Tuhan Bapak Ibu, saya percaya di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada pembebasan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kesembuhan. Di situ ada pemulihan. Ayat selanjutnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, perhatikan ini. Dan kita semua, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, kalau Anda bercermin, pasti yang muncul adalah ya saudara. Tidak mungkin saudara saya bercermin, wajah Rento yang muncul, nggak mungkin. Waktu saya pergi ke cermin, yang muncul adalah saya. Alkitab berkata, saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, hidupmu tidak mungkin biasa-biasa, karena engkau mencerminkan kemuliaan Bapamu yang besar, kemuliaan Tuhan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Maka saudara tahu, waktu Paulus melayani, ada satu kisah yang menceritakan sampai orang berpikir Paulus itu dewa. Sampai orang-orang saudaraku ingin sujud menyembah Paulus. Tapi Paulus berkata, bukan aku yang melakukannya, Yesus yang melakukannya. Saudaraku gereja Tuhan yang angkat tangan saudara. Alkitab berkata, Anda dan saya bukan orang-orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi gereja Tuhan sekali lagi, karena keterbatasan rohani kita, sering sekali kita berpikir kita belum diberkati. Karena keterbatasan rohani kita, sering sekali kita menghabiskan waktu kita untuk mencari hal-hal yang jasmani, mencari hal-hal yang duniawi. Maka saudaraku lihat, orang yang mau mati saudaraku, yang dibutuhkan cuma satu, keselamatan. Tapi dengarkan saudaraku, oleh karena tipu daya kekayaan, tipu daya dunia, sering sekali kita saudaraku melupakan hal yang sangat terpenting. Oleh karena apa? Keterbatasan rohani. Maka coba lihat 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Haleluya, haleluya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 1 Korintus 13 ayat 12 baca. 1 Korintus 13 ayat 12. Amin. Karena sekarang kita melihat dalam cermin, dan sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Wow, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Sekarang aku hanya mengenal dengan sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Tapi aku nanti mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saudaraku, ada satu kisah. Saudaraku, waktu Petrus melihat Yesus mengalami transfigurasi, tiba-tiba kita berkata, Petrus berkata, alangkah indahnya tempat ini. Karena dia melihat tiba-tiba kok ada Musa, ada Elia bertiga berbicara dengan Yesus. Saudaraku, Petrus tiba-tiba takjub. Apalagi Petrus mendengar ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku hari ini, karena kita melihat bayang-bayang keterbatasan rohani kita, saya percaya katakan saudara, kalau hari ini Anda ketemu malaikat Tuhan di rumahmu, wow, engkau melihat malaikat Tuhan di rumahmu, wow, saya percaya engkau akan memberi yang terbaik. Engkau tidak akan pernah memberikan yang biasa-biasa, engkau akan memberikan yang the best, yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berkata, tatkala Petrus melihat Yesus mengalami transfigurasi di Gunung Tabor, ini yang Petrus lakukan. Petrus berkata, alangkah indahnya tempat ini, alangkah luar biasanya tempat ini. Izinkan aku membuat 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Elia, satu untuk Musa. Katakan haleluya. Alkitab berkata, saudara, waktu Stefanus dilempar dengan batu, apa yang terjadi? Stefanus melihat ada kemuliaan Allah yang turun. Dia melihat Yesus berdiri menyambut dia. Maka mudah bagi Stefanus untuk mengampuni musuh-musuhnya, mengampuni orang-orang yang melempari dia dengan batu. Saudara gereja Tuhan, jangan biarkan dunia ini menipu engkau. Maka Rasul Paulus berkata,
Kitalah orang-orang yang beribadah oleh karena roh Allah, tidak lagi berbangga oleh karena hal-hal jasmani. Gereja Tuhan dengarkan ini. Kalau Anda sebagai orang Kristen, yang kamu bicarakan adalah hal-hal jasmani, bertobat dalam nama Yesus. Hal-hal materi, bertobat dalam nama Yesus. Sekalipun langit dan bumi goncang, sekalipun tokomu, omsetmu mungkin mengalami goncangan, engkau akan tetap bersuka cita, karena dasar sukacitamu bukan lagi hal-hal jasmani, bukan lagi hal-hal materi. Alkitab berkata, kitalah orang-orang yang beribadah oleh karena roh Allah. Maka gereja Tuhan, pentingnya pengenalan akan kemuliaan Tuhan. Tapi sekali lagi, karena keterbatasan rohani kita, maka saya berdoa, biarlah selaput itu dibuka. Melalui apa? Melalui karya Roh Kudus. Maka kita berkata, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Angkat tangan saudara. Biarlah Roh Allah melawat saudara di tahun 2021 ini, sehingga matamu terbuka, engkau melihat betapa dahsyat, betapa hebat, betapa luar biasa Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Maka dibutuhkan gereja Tuhan roh hikmat dan wahyu, sehingga saudara mengenal siapa Tuhan. Suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Karena ada orang berpikir Yesus adalah Yeremia, Yesus adalah mungkin Elia, atau mungkin Yesus adalah salah satu nabi. Tapi tiba-tiba Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Yesus berkata, Simon, berbahagialah engkau, bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga yang mengatakannya kepadamu. Angkat tangan saudara. Saya berdoa gereja Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di mana saudara, biarlah Bapa di sorga menyatakan wahyu kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Sehingga di tahun 2021 engkau tidak memenuhi hidupmu dengan air mata, dengan tangisan, tetapi engkau akan bersorak-sorak, bersuka cita untuk melayani